kesempatan ya Bang ya. Urusan lo bukan sama kita. Urusan lo sama si bos. Tugas gue cuma nyita barang-barang lo. Ngerti? Beri saya kesempatan Bang. Pinggir! Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa gimana sih? Kamu yang bener dong. Masa diem doang? Ya, tapi emang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain gimana? Kamu becus gak sih jadi kepala keluarga? Apalagi? Emang kamu lumpuh gak bisa ngapa-ngapain? Jangan Bang, pick up-nya jangan Bang. Jangan Bang. Lu mau lepasin? Tolong jangan Bang. Bang, yang lain boleh diambil tapi pick up-nya jangan diambil Bang. Diam lu. Enggak Bang, jangan. Lepasin nggak? Lepasin. Banyak banget itu barang yang disita. Itu ya berarti utangnya udah menggunung. Iya bener. Bang, Pak, ada apa ini Pak? Pasin gua Kak. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini nggak bisa sembarangan main diambil gini dong Pak. Bang, ambil suratnya Bang. Emangnya resmi apa? Baca nih. Siapa bilang kita nggak resmi? Hah? Coba dibaca dulu. Gimana? Suratnya resmi Mbak. Tapi tolong pick up saya jangan dibawa. Beri saya kesempatan. Pasti lu dosen Bang. Bang, pick up saya jangan dibawa Bang. Jangan dibawa pick up-nya. Ini tuh akibatnya si Daus suka poya-poya waktu kaya. Iya makanya terjerat utang gede. Jangan-jangan dia ketipu kali ya. Kayaknya karma deh. Iya bener itu. Udah ibu-ibu, jangan malah ngegosip kayak gini. Fitnah nanti loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nyampe aja, Ri? Ya kok kalian tumben lama baliknya? Iya, soalnya tadi kita berhenti dulu di rumahnya Mas Daus. Tiba-tiba Mas Daus didatengin sama debt collector. Bahkan barang-barangnya, mobil pick-up-nya aja disita. Tadi juga Mbak Mimi sampai nangis-nangis histeris gitu. Heboh banget deh pokoknya. Kasian banget mereka ya. Aku mau kasih laporan nih soal Cigaluh. Saya udah coba searching soal Cigaluh dan yang keluar tuh namanya ada beberapa. Jadi kayak itu agak menyulitkan pencarian kita deh. Kayaknya kita berhenti aja ya nyari Cigaluh. Jujur aku udah capek banget. Aku capek fisik, capek mental. Aku juga gak mau ngerepotin kalian terus-terusan. Mending kita berhenti aja pencariannya. Aku juga udah gak mau cari tahu siapa aku sebenarnya. Enggak, Ai. Kamu gak boleh nyerah. Kamu tenang aja, Ai. Insya Allah pasti kita bakal ketemu kok jawabannya. Dan kamu gak sendirian, Ai. Kita bertiga pasti bakal bantuin kamu kok. Saya juga pasti bakal bantuin kamu kok. Aku mau ngingetin lagi ke kamu. Kita nggak pernah ngerasa direpotin sama sekali. Hai, Mai. Kemarin ada ribut-ribut ya di rumahnya Bang Daus. Iya. Terus juga barangnya, terus mobil pick-up-nya juga diambil. Aduh, emang nate mereka teh iya kali ya punya hutang eta kelilit hutang anu banyak gitu. Jadi Ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya ada gitu orang lewat macam kayak demo India yang blong remnya begono. Melihat tetangga boro-boro nyapa kek. Pantes aja tuh Allah ambil kekayaan dia. Rupanya itu aja buat dia. Sebab dia udah miskin aja makin sombong banget begono. Bener kamu teh ya? Bu Yayan, udah. Kok jadi provokasi gini sih? Ibu. Ibu nyindir saya, ha? Nggak usah gila-gila hormat deh, pengen disapa. Enggak, Mbak.
Mak dirodok lu ya. Pantat lu itu udah pernah dudukin bangku sekolahan apa belum sih? Hah? Kalau ngomong jaga lu, kate-kate. Ya wajar aja gua marah. Lu sama tetangga kagak ada nyapa-nyapa. Udah ya. Stop, berhenti. Iya, Kangkung. Udah. Tunggu nih. Hai, Mi. Muka lu kenapa kusut gitu? Biasa gue habis ketemu ibu-ibu kampung yang rese. Emangnya kamu mau kemana? Nyari kerjaan. Gue punya rekomendasi pekerjaan cepat buat lu. Mau nggak? Boleh tuh. Jadi nih, di rumah Ibu Kes itu lagi butuh orang. Karena dia udah naik jabatan di kantornya. Jadi dia tuh sibuk banget lah gitu. Dia butuh orang untuk bersih-bersih rumah dan untuk nyuci setrika gitu. Mau nggak? Ih, itu namanya gue jadi pembantu dong. Nggak mau ah. Kan kamu sana juga nggak kerja full. Iya kan? Lagian gue denger nih, Bu Sukesi itu orangnya sangat dermawan, apalagi buat ngasih upah ke orang. Bodo amat mau upahnya berapa juga. Kalau misalnya kerjaan yang kayak gitu nggak selevel sama gue, ngapain sih? Ya minimal yang kerenan dikit lah. Jadi admin kantor kayak ngapain? Gimana sih lu ngasih kerjaan? Nih, gue tuh kan cuma bantuin elu cari kerjaan cepat. Lu tuh harusnya sadar diri dong, jangan ngomel-ngomel kayak begini. Sekarang tuh jangan milih-milih kerjaan, yang penting halal dan ngasilin duit. Kalau caranya kayak begini mah, gue males bantuin lu. Ya udah kalau emang lu nggak mau bantuin gue bisa kok cari sendiri. Sompok. Gila kali gue jadi pembantu. Boga amat. Maaf Mas, di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Apa aja Pak, saya bisa lakuin. Sekali lagi saya minta maaf. Di sini memang tidak ada lowongan pekerjaan untuk Mas. Susah banget cari kerja. Cari kemana lagi ya? Pantes saja banyak orang yang kabur ke luar negeri. Pak Daus, Pak Mahdi, apa kabar? Sehat ya? sehat? Pak Mahdi kerja di sini. Iya, saya udah kerja di sini beberapa tahun. Oh gitu. Dan saya jadi koordinator sekarang. Wah, Kalau Pak Daus sendiri ngapain di sini? begini. Kebetulan saya lagi cari lowongan pekerjaan. Mungkin di kantornya Pak Mahdi ada lowongan pekerjaan, saya mau. Nggak salah dengar saya, Pak. Pak Daus mau cari kerja. Saya kira pengusaha kayak Pak Daus udah nggak mau cari kerja lagi. Tapi saya lupa, kalau pengusaha juga bisa bangkrut. Mungkin ini ganjaran buat Pak Daus. Karena dulu Pak Daus udah semena-mena sama karyawan. Makanya Pak, kalau sama anak buah itu, jangan sedikit-sedikit dimarahi. Bisa jadi kan, doa mereka itu jadi manjur. Dan Bapak kena batunya, kayak sekarang ini. Saya aja udah trauma Pak, setelah kerja sama Bapak. Pak Mahdi, sebelumnya saya mau minta maaf sedalam-dalamnya atas perlakuan saya selama ini sama Pak Mahdi yang mungkin membuat Pak Mahdi jadi trauma. Saya janji, saya mungkin setelah ini nggak akan ada lagi hal-hal seperti itu, Pak. Memang bener ya, kalau udah miskin itu biasanya berubah. Ada yang makin belangsak, ada juga yang terpaksa bertobat. Sebenarnya Pak, di tempat saya kerja ini ada kerjaan.
Tapi bukan buat Bapak. Tapi tentu saja saya nggak akan rekomendasiin Pak Daus. Karena saya kapok kerja sama orang toksik kayak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ri. Kenapa Mas tadi? Nggak ada apa-apa. Saya duluan ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, saya sumpah kesel banget sama Mimi. Ya ampun, saya tuh kan niatnya cuma nolongin dia doang untuk cari kerjaan yang cepat. Ya tapi karena adanya cuma di rumahnya Bu Kesi, tahu nggak dia ngomong apaan? Gak level. Emang lu udah kagak usah bingung sama dia, kagak usah heran. Entu sifat sombongnya emang udah kayak apotek tutup Gono. Ih, kurang tutup atau ya apotek nak? Kagak ada obatnya, Put. Bisa aja sih. Si Mimi itu ya dari dulu emang gengsinya gede. Padahal udah nggak kaya. Emang Loh, padahalnya kalau dia butuh kerjaan teh tinggal tarima atuh. Nu penting mah kerja halal. Aya duit nah bener tuh. bener banget itu. Iya. Ini nih yang bedain kalian sama saya. Bisanya cuma gibah sana sini, julid. Makanya hidupnya begini-begini aja. Kita begini-gini mana maksud lo? Kita mah orang senang ya, nggak kerjaan kita ngobrol doang, duit datang sendiri. Kagak perlu pusing-pusing kayak lo. Lo mah udah miskin aja masih sombong. Lah ya teh. Miskin masih sombong. Udah. Aduh, Dante. Berhenti. Stop. Iya. Nggak boleh begitu. Udah stop. Cukup. Masih main keroyokan aja. Nggak boleh begitu ya. Ini nih, akibat dari kejulitan. Ujung-ujungnya berantem. Saya kagak suka nih. Kalau mau satu lawan satu, ayo saya liatin. Coba. Ayo. Banget lagi. Minum dulu, sayang. Mas, aku tuh udah gak kuat lagi ya. Aku selalu dihina Mas gara-gara gak punya uang. Ya udah, kamu tuh gak usah mikirin omongan warga. Yang penting kita tuh berbuat baik aja. Berbuat baik. Kamu aja sok baik, sok suci. Tetap aja dihina kan sama mereka. Emang SDM mereka aja yang rendah. Saya cuma ngomongin orang aja, julid sana sini. Ya udah gini deh. Gimana kalau kita bikin usaha kecil-kecilan di rumah? Jadi kita nggak perlu lagi cari kerja. Emangnya kamu pikir kalau misalnya kita bikin usaha di rumah, ada modalnya? Hah? Kenapa kita nggak sugihan aja sih, Mas? Itu lebih cepat kok dapat duitnya. Astagfirullahaladzim, kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak pengen yang kayak gini-ginian ya. Kita emang susah. Tapi kita tetap harus punya iman. Mas, iman? Kamu bilang iman? Iman itu nggak bisa bikin aku kenyang. Dan nggak bisa bikin kita kaya. Ngerti kamu? Kemana lagi ya saya harus nyari rezeki? Di tempat saya kerja ini ada kerjaan. Tapi bukan buat Bapak. Tentu saja saya nggak akan rekomendasiin Pak Daus. Karena saya kapok kerja sama orang toksik kayak Bapak. Apa cara kerja saya yang terlalu tegas selama ini dianggap toksik sampai-sampai menyakiti hati mantan-mantan karyawan saya? Kenapa kita nggak sugihan aja sih, Mas? Itu kan lebih cepet kan? Kenapa tadi si Mimi sampai bisa mikir kita harus pesugihan ya? Astagfirullahaladzim.
Apa saya daftar jadi ojek online aja? Kan lumayan. Ini motornya juga udah lebih dari 15 tahun, pasti nggak mungkin bisa. SIM juga mati, belum diperpanjang. Biasanya kan kemana-mana naik mobil. Saya harus gimana ya? Supaya saya dapat pekerjaan.